Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di subtema 3, hidup rukun di sekolah untuk pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan, di sini kita bertemu kembali dengan sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima serta simbolnya. Di mana yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai, kemudian sila ketiga persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah pala banteng ya, dan kelima padi dan kapas. Di sini kita belajar mengenai penerapan sila keempat di sekolah. Nah, jadi di sekolah kita bisa menerapkan sila keempat. Contohnya di sini ada beberapa dengan simbol kepala banteng ya. Misalnya dengan menghormati pendapat orang lain, tentunya waktu diskusi ada pendapat orang lain yang berbeda, di mana kita harus menghormati pendapat dari orang lain tersebut. Kemudian ada lagi bermusyawarah saat berdiskusi untuk mencapai mufakat, untuk mencapai hasil yang dikehendaki bersama. Nah, kemudian ada lagi tidak memaksakan kehendak kepada teman. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, khususnya kepada teman sendiri ya, karena ini kita berada di lingkup sekolah. Kemudian selain itu ada bermusyawarah menentukan regu piket, kemudian menentukan ketua kelas. Jadi kita bermusyawarah satu kelas menentukan regu piket, jadwal, serta pemilihan ketua kelas. Nah, setelah penerapan sila keempat, di sini kita membahas mengenai penerapan sila kelima di sekolah. Apa saja penerapan sila kelima? Nah, sila kelima di sini dengan simbol padi dan kapas ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya di sekolah ada beberapa di sini, seperti melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Kemudian bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Jadi kita bergotong royong untuk melaksanakan kerja bakti khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian selain itu ada lagi tidak mencontek saat ulangan. Jadi tidak melakukan tindakan atau perilaku curang ya, seperti halnya mencontek saat ada ulangan di sekolah. Nah, itu tidak baik. Ya, itu adalah beberapa contoh penerapan sila kelima di sekolah. Selanjutnya, tuliskan contoh pengalaman sila keempat dan kelima di bawah gambar. Jadi di sini ada beberapa gambar dan kita disuruh menuliskan contoh pengamalan mana yang sila keempat dan mana yang sila kelima. Coba kalian perhatikan, di sini ada bergotong royong membersihkan sekolah. Udin dan teman-temannya melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu bergotong royong untuk mengerjakan atau membersihkan lingkungan sekolah. Untuk gambar selanjutnya di sini ada antara ketua kelas dengan anggotanya ya, sini berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan hasil secara musyawarah. Nah, di sini jadi dimusyawarahkan untuk memperoleh hasilnya. Kelas Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Mereka saling menyatakan pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan. Ini adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Ya, jadi di sini Lani sedang bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket kelas. Nah, itu masuk dalam sila keempat. Kemudian kita belajar berhitung. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu guru? Jadi di sini Bu guru mula-mula punya 275 lembar kertas. Kemudian dibagikan kepada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisanya? Berarti kita melakukan pengurangan. Seperti kemarin ya, dengan cara dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Yang pertama kita cara panjang terlebih dahulu dari
Awal mula kertasnya berjumlah 275. Nah, itu angka penyusunnya dari berapa? 200 ditambah 70 ditambah 5. Kemudian sisa kertas yang dibagi itu sebanyak 39. Itu terdiri dari puluhan dan satuan. Berarti 30 ditambah 9. Kita kurangkan di sini dengan cara pendek ya, dari satuannya terlebih dahulu kita lihat. Kalau dari satuannya berarti kita mengurangkan angka 5 dikurangi 9. 5 dikurangi 9 tidak bisa ya, kita pinjam di sebelahnya ada 70. Nah, kita pinjam dari angka 7-nya itu. Pinjam 1, karena dipinjam 1 berarti tinggal 6. Kita taruh angka satunya di depan angka 5, jadi 15. 15 dikurangi 9 ada 6. Kita tulis angka 6 untuk satuannya. Karena tadi sudah pinjam di sebelahnya ya, jadi jumlahnya 15 kemudian dikurangkan 9. Setelah itu, karena tadi 7 udah dipinjam 1 jadi masih 6. 6 dikurangi 3 adalah 3. Kita turunkan 30, 200, jadi jumlahnya adalah tinggal 236. Kalau untuk cara pendeknya sama, kita berhitung. 5 dikurangi 9 tidak bisa, kita pinjam 1 di sebelahnya. Nah, 7 dipinjam 1 tinggal 6. 1 kita taruh di depan angka 5 jadi 15. 15 dikurangi 9 6, kita tuliskan angka 6. Kemudian kita kurangkan itu sebelahnya yang puluhannya. Bukan 7 kurangi 3 ya, 6 dikurangi 3. Karena 7 jadi tadi sudah dipinjam 1, jadi tinggal 6. 6 kurangi 3, 3, kemudian 2. Jadi jumlahnya adalah 236. Untuk jawaban sama, cuma caranya ada 2 cara. Ada lagi contoh di sini, Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Jadi di sini Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kemudian kelereng Edo itu lebih sedikit 55 butir. Jadi selisihnya berapa di sini? Berapa banyak kelerengnya Edo? Nah, jadi kita cara panjang dulu dari 206 dari kelereng Udin ada dari 200, puluhannya 0 ya, untuk satuannya 6. Kemudian kelerengnya Edo ada berapa? Ada 55. Misalnya dari 50 ditambah 5, kita kurangkan di sini. Dari satuannya terlebih dahulu, 6 dikurangi 5 tinggal 1. 0 dikurangi 0, 0. Nah, kemudian ini ada 0 dikurangi 5. Bisa tidak? Tidak bisa, berarti kita pinjam di sebelahnya. Kita pinjam berapa? 1. Nah, kita pinjam angka dari 2-nya itu 1. Karena 2 sudah dipinjam 1, jadi tinggal 1. Kita pinjam ratusannya ya, tapi kita pinjam dalam bentuk puluhan. Ya, kita taruh di depannya. 10 kurangi 5 berapa? Nah, 10 kurangi 5 kita tuliskan. Nah, jadi 50. Dan karena 2 udah dipinjam 1, jadi tinggal 100. Jumlahnya 151. Untuk cara pendeknya bagaimana? 6 dikurangi 5, 1. 0 dikurangi 5 tidak bisa, kita pinjam 1 di sebelahnya. 2 sudah dipinjam 1, tinggal 1. Nah, tadi 0 tambah 10 jadi 10 ya. 10 dikurangi 5 ada 5. Kemudian 1 kita turunkan, jumlahnya jadi 151. Jadi banyak kelereng Edo ada 151. Nah, jumlahnya sama, cuma dengan cara yang berbeda. Yang pertama dengan cara panjang dan yang kedua dengan cara pendek. Ada contoh lagi di sini, 419 dikurangi 122. Kita kurangkan dulu dari satuannya, ada angka 9 dikurangi 2, 7. 1 dikurangi 2 bisakah? Tidak bisa, kita pinjam di sebelahnya 1. Nah, jadi berjumlah berapa? 10 tambah 1 jadi 11. 11 kita kurangkan 2, 9. Kemudian karena 4 sudah dipinjam 1, berarti tinggal 3. 3 dikurangi 1 jadi 2. Nah, jadi menghitungnya seperti itu. Kalau emang tidak bisa dikurangkan, kita meminjam di angka sebelahnya. Nah, jadi
11 kurangi 2 tadi 9, dan 3 dikurangi 1 ada 2. Jadi jawabannya adalah 297. Hasil pengurangan dari 419 dikurangi 122. Contoh selanjutnya ada angka 161 dikurangi 138. 1 dikurangi 8 apa bisa? Tidak bisa, kita pinjam 1. 6 dikurangi 1 tinggal 5. Kita tambahkan 10 di angka 1 menjadi 11. 11 dikurangi 8 ada 3. Kemudian 5 dikurangi 3 ada 2. 1 dikurangi 1 0. Jadi jumlahnya 23. Kemudian karena 1 dikurangi 1 0 ya, jadi tidak perlu kita tulis. Hasilnya adalah 23. Masih ada contoh selanjutnya, di sini ada 365 dikurangi 285. 5 dikurangi 5. Habis ya, punya 5 jeruk dimakan 5, habis 0. Kemudian 6 dikurangi 8 tidak bisa, kita pinjam di sebelahnya. Nah, pinjam 1 jadi 3-nya tinggal 2. 1 kita taruh di depan angka 6, jadi 16. 10 tambah 6 ya. 16 dikurangi 8 ada 8 ya, kita tulis 8. Kemudian karena tadi tinggal 2, 2 dikurangi 2 habis 0. Nah, jadi jumlahnya adalah 80. Untuk contoh selanjutnya, yuk di sini ada 450 dikurangi 326. Ke contoh selanjutnya ya. Kita 0 dikurangi 6. Nggak punya apa-apa kok dikurangi 6, berarti nggak bisa ya. Kita pinjam 1 di angka sebelahnya, pinjam 1 dari angka 5. Karena 5 sudah dipinjam 1 berarti tinggal, ya betul, tinggal 4. 10 kita tambah 0, 10 dikurangi 6 tinggal 4. Nah, 5 dikurangi 2 bukan 5, karena 5 sudah dipinjam 1 jadi tinggal 4. 4 dikurangi 2 adalah 2. Setelah itu yang ratusannya 4 dikurangi 3 ada 1. Jadi untuk hasilnya adalah 124. Itu hasil dari 450 dikurangi 326. Contoh selanjutnya ada angka 400 dikurangi 130. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 3 tidak bisa, kita pinjam di sebelahnya jadi 10. 4 dikurangi 1 tinggal 3. Jadi di tengah di puluhannya 10 kurangi 3 ada 7. 3 dikurangi 1 ada 2. Jadi hasilnya adalah 270. Itu hasil pengurangan dari 400 dikurangi 130. Nah, itu beberapa contoh dari pengurangan ya dengan sistem meminjam. Kemudian di sini ada lagi, nyanyikan lagu di bawah ini. Ada judul lagu di sini, Sebelum Kita Makan judulnya. Ciptaan Pak Kasur. Apakah kalian tahu lagunya? Sudah tahu ya. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Nah, itu lagunya ya. Kalian kalau tidak tahu bisa cari di YouTube untuk video lagu Sebelum Kita Makan. Nah, dari lirik lagu Sebelum Kita Makan ciptaan Pak Kasur ini, kita belajar mengenai yang sudah kita pelajari di pembelajaran di sebelumnya. Ini ada lirik lagunya dari Sebelum Kita Makan, Dik, sampai dengan Ayo Makan Bersama. Nah, kita mau cari kalimat apa di lirik lagu ini? Nah, coba kalian lingkari kalimat pada syair lagu yang menunjukkan perintah. Adakah yang menunjukkan perintah di syair lagu di sini? Ada, coba kita cari yuk. Adakah kalimat di sini? Nah, itu ada ya. Cuci tanganmu dulu. Nah, itu menunjukkan perintah kalian disuruh cuci tangan dulu sebelum makan. Ada lagi di sini apa? Setelah cuci tanganmu dulu, ada lagi di sini adalah jangan ada sisa. Jadi kalau makan jangan ada sisa, harus dihabisin ya. Kemudian ada lagi
Makan jangan bersuara. Jadi kalau makan tidak boleh sambil ngobrol dan tidak boleh bersuara. Jadi harus makan dulu ya. Setelah itu ada lagi di sini kalimat perintah selain 3 itu ada ya. Jangan ada sisa. Nah, sama seperti yang tadi ya, jangan ada sisa makanan ya. Anak-anak itu untuk pembelajaran yang ke-6 ya. Untuk selanjutnya kita bertemu di subtema 4 untuk tema 1 hidup rukun. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.